Disponsori oleh Legacy Clothing. Hai Pioneers, siapa yang tidak mengenal salah satu sosok paling berpengaruh di balik gemerlapnya YouTube? Mari kita terbang jauh ke belakang, di mana inovasi dan ketekunan bertemu dalam satu sosok, Susan Wojcicki, wanita di balik layar yang merajut benang kisah sukses YouTube. Dari garasi sempit yang penuh dengan semangat, Susan Wojcicki memainkan peran kunci dalam mengubah YouTube menjadi raksasa dunia maya yang kita kenal hari ini. Namun di balik keberhasilan itu, terdapat liku-liku yang menarik dan inspiratif. Bagaimana seorang perempuan gigih mewujudkan mimpi-mimpi besar di dunia yang dahulu dianggap terlalu sulit untuk dijinakkan? Dalam perjalanan mengungkap kisah Susan Wojcicki, mari kita bersama-sama menjelajahi rahasia kesuksesan, tantangan tak terduga, dan peran pentingnya dalam menjadikan YouTube sebagai tempat di mana setiap kreativitas memiliki panggungnya sendiri. Bersiaplah untuk meresapi inspirasi, keberanian, dan inovasi yang membentuk perjalanan luar biasa seorang wanita di dunia digital yang penuh dengan warna ini. Bagian pertama, latar belakang Susan Wojcicki. Susan Wojcicki lahir pada 5 Juli 1968 di California, Amerika Serikat. Ia tumbuh dalam keluarga yang memiliki kedekatan dengan dunia akademis dan media. Ayahnya, Stanley Wojcicki, adalah seorang profesor fisika di Universitas Stanford. Sementara ibunya, Esther Wojcicki, adalah seorang jurnalis dan pendidik. Dari keluarganya yang berakar dalam bidang pendidikan dan media, Susan memperoleh inspirasi dan dukungan untuk mengejar ambisi-ambisinya. Susan menempuh pendidikan sarjana di Universitas Harvard, meraih gelar dalam bidang sejarah dan sastra pada tahun 1990. Setelah itu, dia melanjutkan pendidikan bisnis di Sekolah Bisnis Harvard, di mana ia meraih gelar MBA pada tahun 1998. Pendidikan tingginya ini memberikan dasar yang kuat untuk berkarir di dunia bisnis dan teknologi. Sebelum terlibat secara langsung dengan YouTube, Susan memiliki pengalaman bekerja di berbagai perusahaan teknologi. Pada tahun 1999, dia bergabung dengan Google sebagai karyawan pertama wanita dan memainkan peran kunci dalam mengelola iklan dan kemitraan produk. Pada tahun 2006, Susan menjadi wakil presiden senior di Google, bertanggung jawab atas pengembangan dan manajemen produk. Pada tahun 2014, Susan Wojcicki dipercaya untuk memimpin YouTube sebagai CEO, mengambil alih kendali dari pendiri YouTube sebelumnya, Salar Kamangar. Di bawah kepemimpinannya, YouTube terus berkembang menjadi platform video terbesar di dunia, dengan miliaran pengguna aktif setiap bulan. Susan dikenal karena ketekunannya, visi yang kuat, dan kemampuannya dalam mengelola pertumbuhan eksponensial di dunia digital. Bagian kedua, strategi Susan mengembangkan YouTube. Susan Wojcicki telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan YouTube menjadi platform video terkemuka di dunia. Berikut ini adalah beberapa strategi kunci yang diterapkan oleh Susan. 1. Pembaruan antarmuka pengguna. Meningkatkan antarmuka pengguna untuk membuat lebih intuitif dan ramah pengguna. Menyederhanakan navigasi untuk memudahkan pengguna menemukan konten yang mereka sukai. 2. Monetisasi dan model bisnis. Mengembangkan model bisnis yang kuat untuk mendukung para kreator dan konten. Memperkenalkan berbagai program monetisasi seperti Google AdSense untuk memotivasi kreator konten untuk terus berkarya. 3. Kemitraan dengan kreator konten. Membangun hubungan yang erat dengan kreator konten melalui program kemitraan. Menyediakan alat dan sumber daya untuk membantu kreator konten dalam memproduksi dan mendistribusikan konten mereka. 4.
menggencarkan ekspansi internasional untuk menjangkau pasar global. Berfokus pada lokalitas konten dan kerjasama dengan kreator untuk menarik lebih banyak pengguna di berbagai negara. 5. Investasi dalam teknologi. Terus menginvestasikan dalam teknologi dan inovasi seperti pengembangan format video baru, kecerdasan buatan, dan teknologi streaming yang canggih. Mengadopsi tren teknologi terbaru untuk memastikan YouTube tetap relevan di era digital yang terus berkembang. 6. Keamanan dan moderasi konten. Meningkatkan upaya keamanan dan moderasi konten untuk menjaga lingkungan yang aman dan positif bagi pengguna. Melibatkan teknologi dan tenaga manusia untuk mengatasi masalah keamanan dan konten yang tidak sesuai. 7. Pengembangan produk baru. Terus mengembangkan produk baru seperti YouTube Premium, YouTube Musik, dan YouTube TV untuk memberikan lebih banyak pilihan kepada para pengguna. Merespon perubahan tren konsumen dan menciptakan produk sesuai dengan kebutuhan pasar. 8. Kolaborasi dengan perusahaan lain. Melakukan kolaborasi dan kemitraan dengan perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar industrinya, untuk memperluas daya jangkau dan memberikan nilai tambah kepada pengguna. Melalui kombinasi strategi ini, Susan Wojcicki telah berhasil menjadikan YouTube sebagai platform yang tidak hanya populer, tapi juga sebagai sumber penghasilan yang signifikan pada para konten kreator. Bagian ketiga, tantangan yang dihadapi. Susan Wojcicki sebagai pemimpin YouTube menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan utama yang dihadapi dan cara mengatasinya antara lain: 1. Konten yang tidak sesuai dan keamanan. Muncul konten yang tidak sesuai, kasar, dan berbahaya bagi platform. Susan merespon dengan meningkatkan upaya moderasi konten, menggunakan kecerdasan buatan, serta melibatkan lebih banyak moderator manusia untuk memastikan konten yang diunggah mematuhi pedoman dan kebijakan platform. 2. Monetisasi dan bagian pendapatan untuk kreator. Kritik terhadap sistem monetisasi dan pembagian pendapatan, terutama terkait dengan kebijakan iklan dan demonetisasi. YouTube memperbarui kebijakan monetisasi dengan menyediakan lebih banyak opsi untuk kreator untuk menghasilkan uang seperti Super Chat, channel membership, dan meningkatkan transparansi dalam proses demonetisasi. 3. Persaingan dari platform lain. Persaingan ketat dari platform video lain seperti TikTok, Instagram, dan platform streaming lain dihadapi YouTube dengan menginovasi produk, mengembangkan fitur baru, dan menjaga kualitas konten untuk menjaga daya tarik pengguna. Melakukan kolaborasi dan akuisisi strategis untuk memperkuat posisi di pasar. 4. Hak cipta dan isu hukum. Tuntutan hukum terkait pelanggaran hak cipta dan isu hukum terkait konten pengguna. YouTube merespon dengan meningkatkan sistem pemantauan hak cipta, berinvestasi dalam teknologi pemfilteran, dan bekerja sama dengan pemegang hak cipta serta regulator yang untuk mematuhi peraturan yang berlaku. 5. Keterlibatan pengguna dan pengalaman pengguna. Menjaga tingkat keterlibatan pengguna, memahami tren konsumen, dan menyediakan pengalaman pengguna yang memuaskan. YouTube merespon dengan terus meningkatkan antarmuka pengguna, memperkenalkan fitur baru, dan merespon umpan balik pengguna, mengadakan survei dan mengadakan umpan balik kritis dari komunitas pengguna. 6. Isu privasi dan perlindungan data. Keprihatinan terhadap privasi dan perlindungan data pengguna direspon oleh YouTube dengan meningkatkan keamanan data, mematuhi regulasi privasi, dan meningkatkan transparansi dalam penggunaan data. 7. Regulasi pemerintah.
Munculnya regulasi yang lebih ketat terkait dengan konten digital dan platform media sosial direspon YouTube dengan berkolaborasi dengan regulator, terlibat dalam dialog industri, dan memastikan kepatuhan dengan regulasi yang ada. Melalui pendekatan ini, Susan Wojcicki dan timnya berupaya mengatasi tantangan yang ada, sambil terus beradaptasi dengan perubahan tren industri dan kebutuhan pengguna. Bagian keempat, teladan Susan Wojcicki. Berikut ini adalah beberapa aspek dari kepemimpinan dan kontribusi Susan yang dijadikan teladan. 1. Keberanian dan kepemimpinan. Susan memiliki keberanian untuk mengambil resiko dan mengambil tanggung jawab sebagai CEO YouTube. Keputusan untuk mengambil peran kepemimpinan di perusahaan teknologi terkemuka menunjukkan dedikasi dan keberanian dalam menghadapi tantangan besar. 2. Visi jangka panjang. Susan memiliki visi jangka panjang untuk YouTube, mendorong inovasi dan perkembangan platform untuk tetap relevan di era digital yang terus berkembang. 3. Dukungan terhadap konten kreator. Susan sangat mendukung para konten kreator dengan menyediakan berbagai program monetisasi, sumber daya, dan alat yang memungkinkan mereka berkembang dan menghasilkan pendapatan dari karya mereka. 4. Ketekunan dan perjuangan. Kehadiran Susan di garis depan perusahaan teknologi terkemuka menunjukkan ketekunan dan perjuangan untuk meraih sukses dalam dunia yang seringkali didominasi oleh laki-laki. 5. Keterlibatan dan komunikasi terbuka. Susan terlibat secara aktif dengan komunitas YouTube dan konten kreator. Komunikasinya yang terbuka melalui blog, wawancara, dan partisipasinya di acara industri menunjukkan transparansi dan keterlibatan yang langsung dengan para pengguna. 6. Inovasi dan adaptabilitas. Sebagai pemimpin YouTube, Susan terus mendorong inovasi dan adaptabilitas dalam menghadapi perubahan pasar dan teknologi. Ini mencakup pengembangan produk baru, peningkatan fitur, dan respon cepat terhadap tren pasar. 7. Pentingnya keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Meskipun memiliki tanggung jawab besar sebagai CEO YouTube, Susan tetap menekankan pentingnya keseimbangan antara karir dan kehidupan pribadi. Ia menciptakan citra kepemimpinan yang menyadari kebutuhan keseimbangan dalam kehidupan profesional dan pribadi. Mengamati sifat-sifat positif dari Susan Wojcicki dapat memberikan inspirasi bagi individu yang tertarik dalam dunia bisnis, teknologi, dan kepemimpinan. Terima kasih telah menonton kisah luar biasa Susan Wojcicki dan kepemimpinan yang menginspirasi di YouTube. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan konten-konten berikutnya.